Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok. Pemirsa, tadi di jeda iklan saya sempat mengobrol dengan Bang Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan juga politik terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Sebenarnya apa yang memang masyarakat harus tahu begitu terkait dengan inkonsistensi dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang mengawal sidang Basuki Cahayapurnama, Pak? Ya, jadi gini, saya perlu sampaikan kepada masyarakat luas tentang isi daripada Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, supaya masyarakat mengerti dan masyarakat tidak disesatkan oleh pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang menyesatkan pemikiran masyarakat. Pada ayat 1 dari pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014, ayat 1-nya ya, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Itu ya, ayat 1. Ayat 2, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa, ini terdakwa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Ya kan? Ayat 3, pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur, serta oleh menteri untuk bupati dan atau wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini ayat 1-3. Kalau kita melihat di sini bahwa dari ketentuan undang-undang itu jelas, terdakwa, disebutkan terdakwa. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri yang terhormat, ya, Bapak Cahyokumolo, tolong taat asas, tolong konsisten dalam penerapan undang-undang pemerintah daerah. Jangan lagi mensiasati dengan hal-hal yang melanggar ketentuan atau peraturan dari Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena apabila kita melanggar daripada ketentuan itu, berarti kita melanggar hukum. Ya. Nah, dampaknya kepada siapa? Dampaknya kepada Presiden. Janganlah Presiden itu dijebloskan dalam jebakan-jebakan seperti yang saat ini terjadi. Oleh karena itu saya minta kepada Menteri Dalam Negeri supaya taat asas dan taat hukum. Untuk menerapkan sungguh-sungguh Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang kita dengar dari Mendagri gitu Pak Cahyokumolo bahwa menunggu tuntutan jaksa, ya lagi-lagi menunggu tuntutan jaksa begitu. Sebenarnya ketika Basuki Cahayapurnama tidak dicopot atau tidak diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta, dampaknya apa sih, Bang? Ya justru itu, ini kan masalahnya sekarang Basuki Cahayapurnama ini sudah menjadi terdakwa di pengadilan. Dia harus menjalani segala proses persidangan yang ada. Oleh karena itu dia jangan disibukkan lagi dengan urusan-urusan pemerintahan. Dia harus fokus kepada persidangannya, ya kan? Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri, sebagaimana halnya gubernur yang pernah diberhentikan sementara ketika menjalani proses persidangan, lakukanlah itu. Jangan tebang pilih, ya kan? Seperti Gubernur Sumut dulunya, terdakwa langsung diberhentikan, ya kan? Kenapa yang Gubernur DKI tidak? Biarkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini fokus dalam permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Dan kemudian jadikanlah wakilnya, kan untuk mengurus pemerintahan ini kan paket. Ada gubernur dan wakil gubernur. Angkatlah PJS, wakil gubernur sebagai PJS. Biarkan Ahok fokus pada penyelesaian atau proses hukum yang ada. Itu pikiran yang sehat dan waras. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang itu tidak waras dan tidak sehat. Karena Ahok disibukkan dengan urusan pemerintahan, juga disibukkan dengan urusan proses hukum. Beban ini ada pada Ahok sekarang, kasihan dong dia.
Saya melihat kasihan Ahoknya. Karena dia harus fokus kepada pemerintahan, fokus pada masalah hukum. Ya, ketika tidak ada inkonsistensi dari Mendagri dan juga pemerintah begitu, apakah ini artinya pihak DPR juga bisa menuduh para pemerintah begitu yang di sini adalah Mendagri melanggar undang-undang begitu, Bang? Bukan hanya DPR, masyarakat atau rakyat pun bisa menuduh. Oke. Yang kita tahu bahwa DPR adalah melakukan fungsinya sebagai pengawasan dan juga melaksanakan undang-undang begitu. Betul, DPR ini kan representatif daripada masyarakat. Ya. Ya kan sebagai legislatif. Dan dia juga yang membuat undang-undang bersama pemerintah. Betul. Harusnya DPR berperan aktif di sini. Bagaimana undang-undang yang telah mereka buat bersama pemerintah itu ditegakkan. Ya. Jangan DPR hanya diem. Jangan DPR hanya menonton. Jangan DPR hanya berwacana di luar gedung DPR. Tapi segera lakukan tindakan yang sah menurut hukum sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi DPR. Itu yang diminta oleh masyarakat saat ini. Segera untuk mengambil tindakan. Segera mengambil tindakan secara perundang-undangan yang ada. Betul. Nah, berbicara tentang segera mengambil tindakan, ini juga saya akan segera menghubungi rekan saya yang ada di luar Kementan yang dipakai dalam sidang ke-10. Basuki Cahayapurnama sudah ada Angelica Davagam di sana. Selamat pagi, Angel. Saya tahu. Iya, Angel bisa melaporkan situasi terkini di luar gedung Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan. Silakan, Angel. Memang pada sidang ke-10 kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kondisi di depan kantor Kementerian Pertanian yang mana lokasi persidangan diselenggarakan saat ini memang terlihat hanya massa yang kontra dengan Ahok, yaitu ormas-ormas Muslim yang berada di sekitar kantor Kementerian Pertanian. Mereka sejak sekitar pukul 8:30 tadi melakukan orasi yang menuntut keadilan atas kasus penistaan agama dengan tuntutan meminta keadilan seadil-adilnya untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok begitu. Dan memang ormas yang berada di sekitar atau di depan kantor Kementerian Pertanian ini tidak sebanyak pada sidang-sidang Ahok yang sebelumnya. Kami melihat ini tidak terlalu banyak karena mungkin diperkirakan pada hari ini juga ada pemanggilan dari ulama besar FPI yaitu Rizik Syihab yang mana ini diperkirakan memecah konsentrasi massa sehingga massa yang ada di sini tidak terlalu banyak dibanding dengan sidang pada hari biasanya. Sementara itu untuk massa dari pendukung Ahok, kami melihat sejak pagi tadi ini juga tidak terlihat ada di sekitar Kementerian Pertanian. Dan memang ini mungkin juga diperkirakan karena sudah terpecah konsentrasinya menjelang hari penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Mengingat pada tanggal 12 sampai tanggal 14 ini juga adalah masa tenang dari Pilkada serentak. Untuk itu juga kami tidak terlihat adanya atribut pasangan nomor urut 2 yang berada di sekitar kantor Kementerian Pertanian seperti yang terjadi pada sidang-sidang sebelumnya. Dan juga Reza dapat kami informasikan meskipun ormas yang meneriakan orasi-orasi ini tidak sebanyak di sidang biasanya, namun pengamanan dari aparat kepolisian ini terus dilakukan. Pengamanan dari jalan awal begitu dari arah Ragunan, dari arah Kementerian Pertanian kami menuju arah Ragunan dijaga ketat oleh aparat keamanan yang bertugas. Sementara itu juga untuk arus lalu lintas ini pun sudah ditutup di kedua arahnya karena memang untuk mempersiapkan persidangan ini seperti biasa dilakukan. Dan akses untuk kami dapat informasikan juga kepada masyarakat bahwa layanan Transjakarta ini tetap normal selama jalannya sidang Ahok, namun Transjakarta Koridor 6 ini hanya beroperasi sampai dengan halte SMK 57 Jakarta Selatan. Sementara itu rekayasa pengalihan arus lalu lintas yang disiapkan polisi yakni dari arah Jagakarsa menuju pintu masuk Kementerian Pertanian, lanjut bertemu di traffic light Pertanian, kemudian lurus menuju traffic light Rakindo, juga belok kanan menuju traffic light Mangga Besar.
Kemudian arus lalu lintas dari traffic light Mangga Besar menuju Ragunan ini dialihkan belok kiri menuju Jagakarsa. Kemudian arus lalu lintas yang datang dari traffic light Rakindo menuju traffic light Pertanian tujuan Ragunan ini diluruskan ke arah Jagakarsa. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan RM Harsono yang mana adalah pintu utama Ragunan sampai di traffic light Pertanian dibelokkan ke kiri menuju traffic light Rakindo. Sementara itu memang sejak pagi tadi kondisi di Jalan RM Harsono ini memang sudah disterilkan oleh tim Gegana untuk penyelenggaraan sidang ke-10 Ahok. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan terkait kondisi di sekitar kantor Kementerian Pertanian di sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama. Kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Angelika Davaga melaporkan langsung dari luar gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Bang, kalau tadi kita melihat bahwa laporan dari rekan kami Angelika Davaga bahwa ini sorak-sorai dari tim yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama juga masih menyuarakan walaupun memang berkurang masanya dan diduga adanya pecah karena memang Rizik Syihab begitu juga diperiksa begitu Bang, dan bahkan dari tim pendukung Basuki Cahayapurnama juga tidak hadir. Anda melihatnya ini seperti apa Bang? Jadi ada pengurangan massa begitu baik yang kontra maupun yang pro terhadap mengawal sidang Basuki Cahayapurnama. Ya, kalau saya melihat betul apa yang tadi Anda katakan bahwa memang ada pemecahan massa di sini ya. Di saat bersamaan Habib Rizik diperiksa di Polda Jabar untuk kasus yang katanya penistaan terhadap Pancasila. Di sisi lain ada kasus sidang Ahok yang saat ini berlangsung pada hari ini. Ya. Nah, kalau saya melihat masa yang sedikit itu tidak mempengaruhi daripada substansi perkara yang ada. Mau masanya satu kota Jakarta pun yang hadir maupun masanya mungkin cuma 1-2 orang, itu tidak mempengaruhi dari substansi. Tidak mempengaruhi dalam artian apakah yang kita tahu bahwa tadi Abang juga menyebutkan bahwa ada peran pemerintah yang akhirnya ini seperti diatur oleh tim kuasa hukum dan juga terdakwa terhadap para saksi atau seperti apa Bang? Ya, kalau saya melihat betul, kalau kita melihat fakta yang ada ketika kasus Ahok ini mulai disidangkan, kemudian para ulama dari GNPF MUI yang pada saat itu melakukan satu unjuk rasa yang meminta Ahok ini segera diproses hukum. Ya. Demikian juga para ulama dari FPI ini mulai dipecah konsentrasinya, masanya, supaya tidak lagi fokus kepada permasalahan hukum Ahok. Atau mungkin masyarakat juga akhirnya menyerahkan pada hukum bahwa silahkan hukum yang bertindak, berjalan, bahwa kita percaya pada hukum di Indonesia. Memang awal-awalnya saya pun demikian. Saya pun selalu bersuara bahwa kita percayakan, karena ini adalah permasalahan hukum, kita percayakan kepada hukum untuk menyelesaikan secara hukum. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu yang terjadi sampai dengan detik ini, bahwa proses hukum saya melihat sudah agak menyimpang. Proses hukum yang terjadi saat ini sudah mulai agak menyimpang dari kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Misalnya seperti apa? Nah, Bang Nikolai? Sekarang dalam pemeriksaan saksi-saksi, ini fakta yang harus kita akui. Mau tidak mau, suka tidak suka kita akui. Dalam pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, saksi jaksa penuntut umum terhadap peristiwa Ahok ini, mulai ada kriminalisasi terhadap para saksi. Yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum. Sedangkan dalam pasal 10 Undang-Undang LPSK 13 tahun 2006 kalau nggak salah, itu jelas tidak boleh saksi itu dilaporkan atau dituntut secara pidana maupun perdata. Sebelum ada pengesahan dari sebelum hakim mengeluarkan pernyataan atau keputusan tentang saksi itu memberikan keterangan palsu. Nah, dalam perjalanan kita melihat bahwa kuasa hukum Ahok dan Ahok sendiri mengatakan bahwa 12 orang saksi yang dihadirkan itu semuanya memberikan keterangan palsu. Walaupun tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama melihat keterangan tersebut dibandingkan dengan BAP yang sudah diisi, begitu Bang? Justru itu, sah tidaknya saksi dikatakan memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan keterangan palsu, hakim yang menentukan. Bukan kuasa hukum, bukan jaksa penuntut umum. Yang menilai tentang keterangan seorang saksi, persesuaiannya
sesuai dengan pasal 185 KUHP ayat 6 itu adalah hakim yang mempunyai kewenangan. Ya. Itu haknya hakim. Jangan pengacara atau kuasa hukum mengambil hak dari hakim. Demikian pula dengan jaksa penuntut umum. Karena hakim ini mewakili kepentingan siapa? Hanya kepentingan Tuhan yang dia wakilkan. Karena dia bertanggung jawab terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia. Ya. Nah, kalau jaksa penuntut umum bertanggung jawab kepada negara, karena dia mewakili kepentingan negara. Kuasa hukum bertanggung jawab terhadap kepentingan hukum daripada terdakwa atau kliennya. Ya kan? Nah, dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah tanggung jawab hakim untuk menilai dalam hal keterangan-keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa nantinya, maupun alat-alat bukti lain yang dihadirkan sebagai alat bukti nantinya. Segala sesuatunya adalah pertanggungjawaban dari hakim. Tadi Bang Nikola juga sempat menyebutkan bahwa kurangnya ada ketegasan dari hakim dalam melanjutkan persidangan atau menjalankan persidangan hingga persidangan ke-9 begitu. Kita tahu bahwa Komisi Yudisial juga terus mengawasi kasus persidangan Basuki Cahayapurnama begitu. Apakah peran-peran dari orang-orang sekitar Komisi Yudisial ini kurang terlihat menurut Bang Nikola Aprilindo, mengingat hingga sidang ke-9 begitu banyak statement dari para saksi yang dipatahkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama? Ya, jadi seperti saya kembali pada awal, bukan saja Komisi Yudisial, tetapi LPSK. Karena kita kan sedang dalam pemeriksaan saksi. Betul. Harusnya LPSK, seperti saya katakan waktu saya wawancara bersama Bu Lili beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan supaya LPSK memantau secara langsung di pengadilan. Jangan memantau lewat televisi. Jangan memantau lewat medsos. Tapi menurut dari LPSK juga waktu kita sempat berbicara begitu Bang, bahwa tidak ada laporan dari para saksi pelapor terkait dengan intimidasi dari tim kuasa hukum begitu. Jadi gini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa harusnya LPSK memantau secara langsung di persidangan, hadir dalam persidangan itu. Walaupun SOP-nya harus ada laporan Bang. Ada atau tidak ada laporan, kasus ini kan kasus yang sudah memperoleh perhatian publik yang sedemikian rupa ya, baik publik nasional maupun internasional, ya kan? Jadi kita jangan hanya terpaku kepada ada laporan dulu baru kita pergi. Tetapi untuk memantau kan tidak ada salahnya. Betul. Seperti Komisi Yudisial, dia sempat memantau walaupun belum ada laporan. Iya. Itu kan merupakan satu tindakan menjemput bola sebelum terjadi sesuatu. Itu permasalahannya. Tapi LPSK, saya tidak tahu hari-hari ini ya, tapi kemarin-kemarin itu tidak secara langsung memantau. Jadi memang harusnya menjemput bola, begitu ya Bang? Menjemput bola. Nah, dan saya harus katakan sini ya. Ya. Dalam pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Jadi bukan BAP. Sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pada saat di persidangan yang dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti yang sah itu, karena disumpah di situ kan. Baik, dan kita juga masih akan melanjutkan perbincangan sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama. Bang Nikola, usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News, mengawal sidang Ahok pemirsa.